Dari situ tuh udah agak renggang. Sama personil Udah agak renggang. Jadi udah renggang tuh dalam garis bawahnya udah sibuk masing-masing. panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu spesial. Beliau juga adalah teman saya. Jadi mungkin karena jarang ketemu dan punya kesibukan masing-masing, dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan untuk podcast bersama beliau. Dan beliau juga adalah personil dari Mokasino Band, genre reggae di Majalengka. Jangan berlama-lama lah durasi ya. Takut juga lighting, pencahayaan nanti backlight juga nggak bagus juga. Kita sambut aja langsung Bang Odik. Oke. Halo, gimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Udah gemeteran ya Baru pertama kali nih, aduh. Ngopi dulu Bang, biar nggak tertekan. Dibuka nih tenan naon. Ada kopi hitam? Boleh. Ya biasanya sih yang merah-merah ya. Ya gimana lagi lah ya, mensyukuri, nikmat lah. Makin gemuk ya, Bang. Makin ganteng, Tadi juga ngoper lagu di status WA juga, suaranya saya juga kalah. Bisa aja. Nah gitu, SD barengnya? Iyalah, bareng Cuman dulu saya ke Samarinda waktu kelas 5 itu nggak di sini, Bro. Oh iya. Itu kelas 5 terus kesini lagi kelas 6 SD. Rumahnya juga masih satu jalan gitu lah. Cuman beda gang, beda RT juga. Ya, karena kesibukan kerja masing-masing. Posisi di mana, Bro, sekarang? Kalau dulu mah ya 2 tahun ke belakang, waktu 2018 saya nyoba kerja sama orang. Jadi masih ikut sama orang gitu, Man. Masih ikut sama orang? Iya, masih ikut sama orang. Waktu 2017 tuh saya ikut sama orang desa Karangasem yang namanya Bos Ade di situ. Dan di situ juga saya belajar jualan. Keliling ya? Keliling bikin barang keliling. Siap. Nah, dari situ juga saya belajar yang namanya jalanan, terus kehujanan, terus bawa barang berat, kepanasan, kebal pokoknya mah. Dari situ perihnya lah, dari mulai kita tuh jujur Man, saya bisa masak dari situ loh. Dari situ? Iya, bisa masak, karena istilahnya prihatin gitu. Itu benar-benar dituntut ya. Iya, benar-benar harus bisa gimana ya, mandiri banget lah gitu. Walaupun di situ ada bosnya gitu. Nah, awal kerja di situ tapi nggak lama sih, cuma 8 bulan. Iya, dari situ saya coba-coba mandiri lah. Dari uang modal kerja sama orang situ, nyoba buka usaha sendiri. Nah, buka usaha sendiri itu di Cikarang 2018 awal. Nah, dari situ tuh ya 5 bulan di situ ya. Di mana? Karawang. Iya, di Karawang. Karawang 5 bulan. Cuman sedihnya gini, Man, waktu di Karawang. Gimana tuh? Nah, pas jualan kan 1 bulan 4 bulan nih, lancar ya jualan tuh, penghasilan ya bagus lah, lumayan gitu, bisa benerin rumah yang dulu tuh yang di situ. Cuman sekarang kan udah rusak lagi ya rumah, bisa benerin gitu. Nah, cuman kan waktu pas 5 bulan apa berapa bulan ya, lupa lagi. Pokoknya waktu pas akhir-akhir bulan lah. Nah, itu tuh saya tuh kecelakaan. Iya, kecelakaan. Pas jadi, posisi kerja apa gimana? posisi ngirim. Posisi ngirim, terus posisinya lagi bagus lah, itu dari mulai setoran, terus dari mulai lokasi bagus, lapangan gitu. Karena gini guys, jadi di wilayahnya kita itu mayoritas orang-orangnya pada merantau. Jadi keluar daerah ya, Bro, kayak gitu.
Jadi apa ya, gimana, usaha dibilang mandiri pribadi bisa, ada juga yang kalau misalkan disebut pemula ya ikut sama orang lain, sama bos-bos yang udah besar gitu. Nah di situ tuh kita tuh dituntut bener-bener pribadi kita tuh ya, Iya, bro. kita tuh diajarkan mandiri gitu ya, ya kerasalah sama saya gitu sekarang. Pahit manisnya. Pahit manisnya waktu pertama awal keluar sekolah langsung kerja gitu, dan nggak diterusin juga man, saya tuh nggak SMA juga. Tuh lulus SD tuh MTS dulu, SMP. Jadi SD MTS ya. Sanawiyah. Sabda karena Sanawiyah Sabda. Sabda. Terus abis MTS nggak lanjut SMA? Enggak, Langsung berangkat aja caw ya, nyari duit guys. Gitu ya. langsung nyari uang aja lah. Ya pikir-pikir ngapain juga gitu sekolah. Ya buat saya ini mah Ya, pribadi ya. Iya, soalnya Masing-masing kehendak kan punya ini mah pribadi. menurut saya kalau mau diterusin lagi ke SMA kan buat ngapain, itu menurut saya. Kalau menurut orang lain kan nggak tahu, soalnya saya tahu pribadian saya bandelnya gimana gitu ya. Jadi malah nyusahin Gitu. Jadi ke kitanya juga apa ya, gimana untuk dilanjutin lagi, ya udahlah gitu, nyari duit aja gitu. Ya, mending nyari duit. Terus Kebutuhan waktu itu gimana tuh waktu lulus MTS itu, nggak SMA gitu, kebutuhan itu udah pikiran tuh kemana-mana, pengen beli ini beli itu. iya betul. Pokoknya waktu pas mau kerja tuh pokoknya seneng banget. Tapi cuman ya kan dulu Ini gini dulu, pertama lihat duit tuh waktu kerja tuh gimana tuh perasaan pertama narik uang gitu, pas keliling kan keliling gimana tuh? ya pasti seneng ya. Namanya juga kan kita dari hasil jeripaya kiri ya, Keringat sendiri gitu. panasan kehujanan, terus kita ngelihat hasil kita segini. Cuman dari sisi senangnya juga kan ada sisi nggak senangnya juga. Kenapa? Bisa tahu nggak? Kenapa tuh? Ya itu uang orang bro. Kami mesti ikut sama orang. Jadi masih dulu mah masih digaji per bulannya, per bulannya. Kan ada tuh bro yang sekarang tuh ada istilahnya bagi hasil tuh. Oh, belum pernah sih. Belum pernah. Jadi ikut orang per bulan tetap gitu ya. Jadi dilanjut dari kecelakaan tadi ya di Cikarang. Sok. Tadi kepotong guys, sorry. Tadi tuh yang di Cikarang tuh. Sambil ngopi bro. Oh ya siap, diminum nih. Siap. Ngerokok boleh? Barengan aing nyeruputna ah. Ngerokok boleh? Wah siap. Lanjut. Kita asbak mah kita mamang iya abah. Oke. Jadi yang waktu di apa ya, di Cikarang tuh sebenarnya kecelakaan tuh bukan kecelakaan semodelan kita tabrakan tapi ya gitu ya. Tapi kecelakaan tuh motor kita diambil. Gitu. Oh, motor musibah. Ya, musibah. Jadi semodelan kayak Diambil sama orang apa sama iya, gimana tuh? iya diambil sama orang gitu. Posisi lagi ngirim. Ya emang sih nggak bawa banyak ya, cuman barang tuh cuman di tas doang gitu. Itu juga yang barang yang besar gitu. Nggak sampai bawa barang gamblok gitu, barang banyak lah. Terus pas di perjalanan ya ditarik orang gitu. Gak tahu. Motor itu ya. orang. Ya kayak semodelan kita Semodel tuh. dibegal. Iya. Bagaimana itu? Semodelan kita kan jadi awalnya tuh dia tuh ngajak salam ya. Ya seakan ya kasima lah kita tuh ngelihat orang banyak gitu. Kesima gitu. Iya kesima gitu. Jadi ada ya naon gitu kalau orang Sundanya ya naon ieu gitu. Ada apa gitu. Kaget gitu ya. Ya saya kan sendiri ya otomatis ya udahlah diam gitu. Ya seakan-akan mati rasa aja kita ngomong tuh. Kayak nggak bisa nyaut gitu ketika orang banyak lihat di cek orang Sunda nama, aduh aya naon dia ruang riung gitu lobaan kesima gitu. kesima. Jadi diri kita itu kesima guys gitu. Jadi gimana ya, neragteg Kalau kata orang Sunda nama neragteg gitu. Ya di situ. Terus gimana tuh bro? Ya udah di situ saya diem aja ya. Terus dia bilang dia ngasih KTP ini kalau mau diperpanjang. Ini KTP saya datang ke kantor katanya gitu ya. Nggak tahu itu Kata si orang-orang yang kerumun di situ. Yang 4. Soalnya kan 2 motor, itu satu motor berdua. Itu 24 ini kasih KTP kalau mau diperpanjang terus ya. Ya saya otomatis ya diam aja dari situ. Ya udah naik ojek dijemput. Mau ngojek dari situ tuh pas posisi udah kehilangan motor itu tuh. Saya naik pasrah. Iya, pasrah. Naik ojek terus turun di SGC, Mall SGC Cikarang. Mall SGC mall apa ya, pokoknya kayak mall gitulah. Turun di situ dijemput sama kakak ya, dari situ ngedon
3 bulan 2 bulan setengah lah ngedown gitu. Dari situ kan ngedown ya, pokoknya mah sempat gak kerja lah gitu. Oh sempat, jadi resign dari pekerjaan dulu, berhenti gitu. Trauma. Jadi ya istilahnya trauma lah gitu. Habis kejadian itu tuh ya bro. Disebut trauma banget gitu. Traumanya takutnya keulang lagi. Terus ya dari situ teman sekolah itu mah ya, ada yang ngajak lagi. Iya. Ya Ngajak lagi ya, ke dagang, kerja. Ya WA ke saya, temenin kerja, soalnya banyak kerjaan, cuman dianya ripuh gitu, kalau kata orang Sunda mah ripuh. Kateter merenya, kateterku sama pekerjaannya tuh, jadi harus ada orang lagi gitu. Kalau sendirian kan nggak mungkin juga, pekerjaan banyak dihandle sendiri kan kewalahan. Nah jadi tuh terbang lagi saya tuh. Kemana itu bro waktu itu? Kalimantan lagi. Oh Kalimantan, nyebrang pulau? Iya. Kalimantan lagi sendiri itu. Dari mulai ya namanya juga kan nyebrang kan baru sekali. Ya saya belum tahu dong yang namanya check in pesawat. Terus itu pengalaman pribadi mungkin. Aduh, pokoknya mah saya itu sendirian posisinya? Iya sendiri bawa barang? Iya bawa barang dari ya teman saya, suruh bawa barang ini itu ya, bawa baju saya, koper. Terus nanya sini kan posisinya belum tahu namanya check in, kita tuh ngasih kertas gitu, belum tahu sama sekali. Modal bibir aja udah nanya gitu. Tapi alhamdulillah dari sini tahu lah gitu. Ya sampai ke Kalimantan ya udah kerja. Ya alhamdulillah teman saya juga sukses ya waktu itu tuh. Ya, penghasilannya mantep lah gitu. Penghasilannya mantep dari hasil itu tuh. Yang ngebutuhin kayak gitu. Ya, saya juga jadi yang termasuk jadi anak buah kan nggak malu gitu. Soalnya kan agak lumayan penghasilannya gitu. Jadi kita tuh diajak sama orang tersebut, dan kalau misalkan dagangnya itu jelek kan tapi bukan kinerja kita itu udah maksimal gitu. Cuman kan kalau rezeki udah Tuhan yang ngatur. Nah, dari situ tuh ya cuman berapa bulan ya kalau nggak salah mah 7 bulan kalau nggak salah. Iya. Kalimantan. Ya emang dasarnya saya Kalimantan mana sih bro? Kalimantan Barat, Singkawang. Singkawang Kalbar. Singkawang Kalbar. Nah dari situ tuh pas 7 bulan kalau nggak salah tuh mulai turun omset. Ya emang saya mah ikut sama orang tuh gitu man. Jadi kalau misalkan usahanya udah jelek tuh saya mah suka minder. Jadi takutnya gimana ya? Takutnya ke diri kitanya. Iya gitu, jadi ngomonglah langsung. Pas pulang. Dari situ tuh dari Singkawang. Alhamdulillah. Ngundurin diri aja gitu, ngomong aja sama bosnya. Langsung ngomong ya. Dari situ tuh pulang ya alhamdulillah teman saya hasil, saya juga hasil. Ya lumayan lah dapat 4 roda gitu. Alhamdulillah. Dari situ tuh hasil berarti ya. 4 roda. Jadi 4 roda tuh bukan mobil bro, bukan. Apa itu? Kirain roda 4. Oh. Motor 2, jadi kan 2. Tadi bro, tadi tuh 4 roda. Saya tuh pikir-pikir 4 roda apa? Kan biasanya roda 4 gitu kalau mobil tuh. 4 roda tuh berarti motor 2. Tapi sebagian dari motor yang satunya mah bukan dari sana sih sebenarnya mah, tapi dari hasil dari Cikarang itu sebagiannya gitu. Cuman kan saya mau motornya kan belinya bukan dari sini gitu, nggak kuat harga di sini man, mahal. Di mana? Iya beli di Cikarang. Biar murah-murah juga. Lengkap tapi murah gitu. Baru dong? Baru. Enggak. Ya, second. Tapi alhamdulillah lah. Mesin bagus ya. Mesin bagus pokoknya. Belinya juga kan dari rumahan gitu, pakaian pribadinya gitu. Nah dari situ kan man saya tuh udah hasil ya. Nah dari situ habis kan ya pakai beli motor. Habis dari mana itu? Dari Singkawang. Nah dari Singkawang itu kan pakai beli motor semua. Pokoknya kan dari kehilangan itu tuh diri saya tuh pengen banget ngebuktiin tuh bisa keganti lagi gitu motor yang hilang dari. Oh jadi punya inisiatif, udah kerentek dari hati tuh. Pulang dari sini tuh harus beli lagi gitu. Uang modal lagi gak ada. Nah dari situ saya nyoba nyekolahin BPKB motor.
Ya. sekarang, tapi sekarang udah lunas, alhamdulillah udah lunas ya pokoknya mah. Udah nggak ada sangkutan lagi lah istilahnya kayak gitu. Dan sekarang yang saya kan di Banten sekarang ya man, ya alhamdulillah sekarang mah uang sekolah BPKB lunas, usahanya alhamdulillah lancar, terus gimana ya mencukupi lah sekarang, bisa jajan puas itu. Rokok juga nggak kekurangannya bro? Enggak, alhamdulillah. Mantap lah, Masih bisa ngerokok, masih bisa memberi, masih bisa ngopi mah tiap hari ya bro? Alhamdulillah. Itu. Ya dan apa ya, Odik ini waktu itu kan saya tahunya cuman dulu sih waktu habringannya zamannya konser gitu ya, masih suka-sukanya tuh bro, masih gimana ya lihat konser semangat gitu. Iya dulu tuh. Nah saya tuh waktu itu tuh pas panggung di Lewi Munding kalau nggak salah tuh ya, lihat gitu lah, kok teman saya gitu satu blok gitu, posisi saya masih jauh waktu itu juga, saya di Banten sih gitu. Jadi pas pulang tuh kaget gitu kan, namanya juga seblok lah gitu, nggak deketan rumahnya, jadi agak jauh gitu. Jadi kaget juga pas lah, wah punya apa komunitas band, apa punya band gitu. Pas yang tahu dari teman saya katanya mau kasino. Itu dulu boleh ceritain lah bro, gimana tuh Awal mulanya itu band terbentuk. Ya, awal mula dong. Terbentuknya band itu sebenarnya receh banget man. Ya receh banget itu band. Iya receh banget. Banget sumpah. Nggak terlalu gimana ya. Ya awal mula langsung aja ya. Awal mula itu dari sekolah. Oh pas sekolah. 3 MTS. Di MTS itu, sekolah MTS. Oh ya, waktu pertama bikin band tuh, yang awalnya kan namanya Moluska. Yang namanya Moluska itu, namanya Moluska, awal bikin band tuh namanya Moluska sama teman-teman namanya si Egi. Moluska? Moluska. Oh Molus. Kan Molus kan artinya tuh gurita. Ya gitulah pokoknya panjang. Punya ini apa namanya? Arti tersendiri. Gurita kan lembek, kalau joget ska kan lembek gitu ya. Jadi ondong gitu, lembek gitu. Receh banget itu. Receh. Nah, pas Terus gimana tuh bro? Nah terbentuknya itu band tuh ya sama Piki, Egi orang Karangasem, terus Dimas, adik kelas saya, terus Fajar, pokoknya masih MTS lah. Masih satu MTS. Bukan dari masing-masing ya. Nah, waktu Molus kamu masih satu MTS pokoknya. Nah pas itu tuh kelulusan ya man ya. Nah kelulusan tuh, Pas kelulusan MTS. Pas kelulusan MTS tuh saya ngerekomendasikan sama wali kelas saya, Bu gimana kalau misalkan nanti kelulusan ada band. Terus ya kata guru-gurunya gimana? Di awalnya kan udah tau lah saya di sekolah kayak gimana ya, tinggal aku gak dipercaya gitu. Gak dipercaya? Gila. Pas Egi ngomong langsung respon. Jadi kalau si Egi itu kelakuannya gimana tuh? OSIS lah. OSIS. Oh aktif juga di OSIS, ya percaya lah pasti guru gitu. OSIS terus ini ketua upacara lah, basisnya gitu. Oh dia basis. Basis. Tadi sebutin dong siapa yang 5 personil? Fajar. Sebagai siapa gitu, misalkan Egi basis, Fajar drummer. Fajar drummer, Egi basis, Piki melodi, saya rhythm plus vokal itu dulu. Vokal. Ya, plus berarti mic ini dong, stand dong. Enggak ini gini ya. Ya. Mantap. Langsung plus vokal. Tapi dulu mah ya lumayan lah, suara saya agak mantap. Oke. Sekarang aja. Ya nggak bisa dibohongi sih. Jadi Odik ini emang dari suara sih mumpuni guys gitu. Jadi dulu. Sekarang gimana tuh perubahan? Bengek. Kalau banding udud. Bengek. Sekarang bengek. Nah dari situ kan kelulusan, udah meriah pokoknya mah, dari sampai alumni juga ngedaftar gitu, meriah pokoknya mah. Dari situ selesai. Gebetan gimana tuh lihat ente manggung sama teman-teman punya grup apa komunitas band gimana tuh? Dulu punya gebetan ke dulu tuh? Kalau dulu mah ya jangan dibahas itu malah ya. Asai. Jadi gimana ya, susah gitu. Yeah. Kalau gebetan tuh di mana-mana gitu.
Gimana bukan sombong guys ya. Emang terbukti sih emang banyak banget ininya apa gebetannya. Bercanda. Enggak gebetan. Bro, slow aja bro. Dulu punya pacar dulu pas 3 tes punya pacar ya orang Boniwangi lah. Orang Boniwangi. Punya pacar itu ya biasa aja sih ngelihat saya tampil ya biasa aja. Enggak respon. Wah, enggak. Keren. Ayang. Enggak. Malahan saya dulu waktu kelulusan kan ya. Kan dulu nyebutnya yang ya. Yang ya. Waktu nanti kelulusan lihat ya mau tampil. Iya, tapi enggak ngelihat dianya. Malah kompoi sama teman-temannya ya. Tapi kak dulu mah saya mah bodo amatan ya. Kalau dulu mah nggak terlalu diambil masalah apa-apa lah. Kalau saya tuh dulu gini bro, di mana saya punya perform di sebuah acara. Nah kita tuh punya gebetan tertentu, misalkan si A gitu. Nah kalau si A nggak hadir nggak lihat gitu, kayak diri kita 50% semangat tuh, nggak full gitu. Kalau ente mah dulu biasa aja gitu, cuek aja. Emang dari dulu jadi gimana ya, kalau kita marah sama pasangan gitu tuh saya nggak berani ngomong kamu tuh gini pendapat gitu, jadi diam, kebanyakan diamnya gitu. Another one. Jadi disebut tipe cowok penyayang guys. Tapi sampai sekarang gini man, sampai sama aja. Waktu pacaran juga sama yang sebelum dia tuh, yang sekarang juga sama aja gitu. Jadi kalau misalkan berantem nih, saya punya gimana ya? Gitu. Cek bahasa Indonesia sama Kris kasewatan deh. Kumaha. Terus pakai bahasa Sunda, bisik ripuh mah. Oke guys. Mun boga pika sebeleun teh ka awewe nya kebanyakan diamnya gitu. Lebih baik cicing diem daripada ngoar-ngoar. Di sisi lain kayak bocah. Itu nggak bisa ngomong, emang sih kayak bocah gitu. Emang udah sifatnya itu bawaan sih, bawaannya dari diri sendiri, jati diri mungkin itu mah bro. Orang bawaannya gini gimana gitu. Jadi ya seharusnya kalau cewek yang ngerti sifat saya mah gitu ya langsung lah gitu. Di mana salahnya, terus di mana saya tuh nggak sukanya gitu. Kan dari awal juga kan saya kalau nggak suka diam gitu. Ya, seharusnya kan otomatis kalau ceweknya yang pikirannya lebih dewasa dari saya gitu. Lebih dewasa. Emang bawa apa seumuran apa bawah? Ya, seumuran. Makanya nggak ada inisiatif buat berapa tahun sekarang? Ada sih, udah ada. 20, 21, 22. Umur? 21. Nggak ada inisiatif buat pacarin umur 23 gitu. Sempet ada. Sempat ada. Sempat ada. Apa? Cuman ya. Ya pacar online gitu ya. Enggak online. Hati-hati bro, jangan BO bro lu. Enggak sampai. Aplikasi yang hijau tuh membahayakan bro, bener bro. Iya. What? Ada ini mau. Hah? Ada. Nanti japri aja bro. Ngomongin band lagi ya. Ini tadi. Jadi cancel dulu, jadi mau melebar kemana-mana nih guys. Aduh sorry, namanya juga kata orang Sunda mah tepang sono lah gitu. Udah baru ketemu lagi gitu, udah jarang ketemu lagi beliau gitu. Personil dari Mokasino band Majalengka. Jadi ngobrol-ngobrol tuntaskan aja lah sambil ngopi-ngopi di sini. Ya. Terus masalah ke band lagi tuh. Nah dari kelulusan itu kan selesai ya. Nah kelulusan itu kan bulan Juli. Nah Agustus kan ya di desa Karangasem kan Agustus. Nah waktu itu mah dulu saya juga lihat tuh waktu Agustus tuh pas malam kan pas ada KKN dari universitas. Iya. Nah dari situ tuh pertama manggung, pokoknya pertama ya manggung gitu ya. Pertama manggung di umum. Ya, di umum. Masyarakat. Umum. Pokoknya mah dulu juga saya ganti role. Ganti role? Iya, jadi Yanika. Oh iya. Yanika.
dari gitaris pianika. Tapi waktu berdiri Mokasino tuh belum ada alat. Moluska dulu, Moluska. Oh, Moluska dulu. Mokasino. Udah ada pianika tuh. Moluska. Udah. Udah ada. Emang itu apa ya? Logonya. Oh, logonya. Udah jadi logo pianika. Jadi udah dari awal udah ada pianika. Siap. Nah, dari situ manggung pertama ya nervous lah gitu, ketemu ada Substreet gitu. Wah, Substreet itu mungkin teman-teman juga orang-orang Majalengka pasti nggak asing lah sama Substreet ya. Sampai malu gitu. Oh, dulu sempat sepanggung sama Substreet. Ya sepanggung waktu di desa tuh dia ininya apa? Wistar. Ya, dulu. Udah lupa lagi lah. Jadi band utama gitu. Jadi belakangan. Ya saya makan regis ya, namanya juga lagi promo gitu. Sampai terus dari situ Moluska udah di desa-desa aja ya manggungnya. Sampai ke ini apa? Aduh. Sampai mana tuh, Bro? Jatisura. Oh, Jatisura, Jatiwangi. Koramil. Kata udah. Nah, itu terakhir manggung Moluska. Dari situ bubar. Oh, bubar dulu, sempet bubar. Terus yang apa namanya? Mokasino tuh setelah Moluska. Nanti jelasin yang Oke, siap. Jatisura. Saya tahunya karena Mokasino aja, Moluska nggak tahu, guys. Nah, dari situ manggung terakhir Moluska di Jatisura. Kalau nggak salah ketemu Pas Codek ya, satu panggung sama Pas Codek tuh Bandung. Oh, band Bandung. Pas Codek kayak dangdut ini apa tuh? Metal apa ya? Oh, dangdut metal. Gimana? Pogo yang pogo gitu. Oh, pogo. Apa namanya tuh? Apa sih? Dangdut gitulah, ada gendangnya gitu. Oh, ada gendangnya. Nah, satu panggung sama itu. Terus ya terakhir manggung ya biasa aja gitu. Ya karena emang udah chemistry-nya kurang juga gitu. Chemistry-nya tuh. Jadi Chemistry apa? Yang Moluska. Iya, Tapi tetap masih utuh kan itu personilnya di antara 5 itu. Nah, yang keluar tuh keyboard. Terus ya, Siapa tuh yang keyboard? Dimas keluar. Waktu Mokasino masih ada Dimas. Drummer aja Pajar yang keluar. Ada gantinya nggak tuh setelah langsung Pajar kan? Pajar keluar tuh ada gantinya. Ada teman dari orang Setu. Terus gantiin drummer. Nah, dari situ kan udah ya bubar ya. Lebih enjoy yang mana tuh drummernya? Kalau jujur ya, ini kalau misalnya ngeliat Sorry bro, jangan kesinggung bro, karena podcast ini mah ngopi bareng ini mah. Oke. Ingin maksimal aja kayak gitu. Soal masalah enjoy enjoy yang sekarang. Enjoy yang sekarang. Ya, soalnya rapi gitu. Terus ini mah kritik juga untuk saran kebaikan ya bro ya. Kebaikan. Ya memang kan drummer yang dulunya kan dia sekolah pilot. Oh, sekolah pilot? Iya. Di mana tuh? Terus keluarnya nggak tahu sih di mana. Sekolah pilot. Iya, emang jarang. Aduh, cita-cita saya bro. Aduh. Sekolah pilot ya. Makanya Kesampean. dia udah nggak aktif lagi. Jadi ya dirubah lah. Nah dari situ tuh saya tuh pengen ya jadi ngebentuk band lagi, jadi ya nyari lah vokalis ya alhamdulillah. Itu waktu itu tuh kerjanya di rumah itu. Kerjanya di rumah dekat. Masih di rumah, jadi ke handle ya, jadi band itu ke handle gitu. Iya, masih ikut sama kakak kalau dulu. Kalau nggak salah, cuman ikut bikin barang lah. Jadi ikut sama kakak, nggak sama orang lain gitu. Iya. Ikut sama kakak jadi sambil ngehandle itu sih band ya mungkin. Band. Jadi masih pulang juga. Ya sering dimarahin juga sih kalau pulang tiap bulan harus pulang. Tapi ya gak apa-apa lah gitu. Cuman udah pengen bentuk band terus. Nah dari situ kan saya punya teman namanya ya teman perempuan, disebut boleh nggak? Oh ya nggak boleh tuh. Boleh biar di subscribe. Namanya Anggia gitu. Itu juga termasuk ya sederetan mantan lah ya. Sederetan mantan aja banyak banget mantannya gila. Oke. Sederetan mantan terus ngelihat ya dulu mah kan BBM ya. Nggak ada WA. Dulu mah masih pinnya dong. Ceklung gitu kan. Lihat status itu 2015 berapa tuh? 2000 berapa tuh ingat? 2017 tuh. Lupa lah ya 2016. 2000 apa lagi? Lupa pokoknya antara 2017 2018 akhir. Siap.
pokoknya mah 2000 itu aja lah pokoknya. Udah lupa. Nah itu si apa siapa namanya? Anggi. Anggi. Nah, Anggi. Lihat kakaknya itu. Duh, bagus suaranya kata saya itu ya gitu. Boleh lah ngevokalan di band saya. Ada bahan. Nah, akhirnya join tuh sama si Anggi tuh. Iya. Cewek tuh. Kakaknya sama kakaknya. Oh sama kakaknya. Namanya Eva. Cewek juga kakaknya. Cewek. Oh. Namanya Eva. Nah dari situ ngapalin lagu, ya masih ngapalin lagu orang sih, belum punya lagu sendiri. Nah, tapi sempat album sendiri tuh. Belum album. Yang Moluska. Yang Moluska belum. Oh belum. Tapi mau kasino udah. Oh pas mau kasino launching tuh. Ada. Bukan album sih, belum album, tapi cuman lagu-lagu berapa biji lah. Iya, judul ya. Ya, masih judul. Kalau album kan 11 lagu tuh. Kalau ini masih judul lah. Ya dari situ ya join lah. Oke, suaranya mantap. Jadi lah. Genjos tuh. Ya, suaranya jadi mantap ya. Udah dari situ tuh pertama manggung Mukasino tuh di, kalau nggak salah di Perapatan. Iya, itu acara apa ya, Viking kalau nggak salah. Nah, itu juga Regis man, Regis gitu Regis. Jadi kita yang bayar gitu ya, hitung-hitung promote lah gitu, band kita ya. Promosi. Terus pas itu si cewek dua itu si Epa tuh Epa dulu kan, terus Anggi itu adik kakak itu berdua. Nah udah masuk yang pertama tuh siapa? Yang pertama masuk. Jadi Epa dulu nih, Epa bersamaan apa gimana? Ya yang Anggi mah enggak. Oh enggak. Cuman ikut nganter doang. Oh. Nah, itu kakaknya kan malu, orang baru kenal gitu. Yang taunya kan saya sama Anggi ya, bukan saya sama kakaknya gitu, tetehnya. Gitu. Jadi Anggi cuma nganter doang. Gitu. Pertama manggung nggak ikut ya Pak. Waktu itu nyanyinya si Egi kalau salah, basisnya. Sama saya gitu. Pokoknya mah pokoknya dari situ tuh drummer juga masih si Andre dulu mah, drummer juga. Tukang trompet di Apora Paradis. Nah, waktu nggak manggung tuh trompet ada sempat. Nah, itu kan identik pertama tuh. Kalau nggak ada itu kayak berat sayur tanpa garam. Oke. Panggung ke duanya tuh ke Sumedang. Langsung ke Sumedang. Itu acara anniversary band cocok apa ya? Lokal ya? Iya. Kokopit. Band Kokopit gitu. Nah, itu disuruh hadir aja lah sama Apora bareng. Nah, sama Apora tuh direkomendasikan juga. Dulu tuh ya masih di bimbing lah masih ya. Paradiska, Apora, Paradiska tuh Apora gitu. Yang sekarang tuh. Ngasih berapa lagu tuh bro di situ? Kalau nggak salah 3 lagu. Yang jeda dulu sekaligus. Yang ngobrol-ngobrol vokalis gitu. Jadi 2-nya lagu Mukasino sendiri, 1-nya lagu Rumput Laut gitu. Nah pas manggung di situ kan Sumedang selesai ya. Selesai udah pulang. Nah di situ kan ada tempelan audisi Super Wax. Nah, juga audisi itu. Ya. Kesempatan besar tuh. Jadi nggak disia-siain lah ya istilahnya. Bisa tampil sama collab sama Kotak dulu. Kotak. Kalau juara. Tantri dong. Iya, serius. Cuman yang juaranya band Majalengka. Saya cuman masuk final doang. Oke. Nah, setelah di Bantarwaru kemana tuh? Ke Bantarwaru. Ceritakan dulu di Bantarwaru tuh. Ada suka duka nggak? Nah itu di Bantarwaru juga ada suka duka. Banyak sukanya. Oh banyak sukanya. Nggak ada. Mantap dong. Ada sedikit. Soalnya nggak jadi manggung di Bantarwaru karena telat. Oh telat. Iya. Sukanya mau tahu? Gimana tuh? Itu juga manggung di Bantarwaru, hari jadinya saya jadian sama cewek. Serius. Dari situ. Tuh langsung nembak. Pas itu kan telat nih. Audisi di Majalengka ke Bantarwaru, jos langsung pokoknya mah. Jos langsung, terus di situ juga kan saya punya kenalan. Di Bantarwaru. Iya, gak tahu dia punya acara. Dia juga punya acara kayak gitu. Jadi bentrok dong. Acara picking lemburnya dia. Kampungnya dia. Ya saya kan nggak tahu awalnya Bantarwaru itu di mana gitu. Itu juga ke Bantarwaru itu
hasil nanya ke orang-orang tangga gitu, Bantarwaru, lapangan Bantarwaru di mana gitu, gak tahu ada dia gitu, ternyata jadi panitianya. Panitia Iya, acara itu. Ya sekaligus jadi ininya lah yang ngatur-atur tiket. Tapi dia pas waktu saya ketemu mah dia lagi ikutan joget gitu di panggung-panggung di bawah gitu, lagi ikutan joget sama panitia yang lainnya gitu. Nah pas ke situ tuh saya juga nggak ngeliat, tapi teman saya si Piki yang ngeliat, katanya Dik itu si dia katanya gitu ya, lu katanya gitu. Nggak kelihatan juga sih awalnya mah gitu. Jadi yang ngeliat ternyata oh iya benar jadi panitia gitu. Terus Perasaan gimana tuh, kaget, shock? ya biasa aja, iya. Oh, biasa aja. Cuman ya Biasa aja gitu. Oke. Cuman ya dari situ kan saya juga sekalian nanyain gimana nih performnya gitu. Saya kan baru datang tuh. Gimana nih Mas performnya? Jadi enggak? Waduh, ya itu dukanya. Telat, maaf ya, gitu habis waktu katanya gitu. Orang datang jam 4 lebih acara udah selesai. Itu juga band lain belum itu ya. Belum dipersiapkan apa gimana tuh? Apa jadi udah dipersiapkan jam mainnya Mas. Saya itu jam 2:30 ya mainnya Mas. on airnya udah dipersiapkan? Jam 2:30 itu saya masih manggung di gedung KNPI, masih di Majalengka gitu. Masih Nggak ada jeda, jadi langsung dari gedung apa KNPI langsung ke situ. Ya pokoknya mah saya main di Bantarwaru ya man ya. Nah saya tuh seharusnya manggung perform naik panggung di Bantarwaru, tapi saya masih manggung di Majalengka. Gitu. Jadi saya telat ke Bantarwaru, jadi nggak main. Orang satu hari ditubruk beberapa job sih. Parah sih. Fokus juga buyar mungkin itu dulu kan, harus jeda dulu ibaratnya kayak gitu. Capek mungkin. Nah dari situ ya udahlah. Ya teman-teman yang lain mungkin agak kecewa ya, nggak jadi main, terus udah capek-capek ke sana terus gak jadi main. Ya saya mah ya seneng, soalnya di situ juga hari jadian saya gitu. Hari jadian. Oke. Sampai awet lah mas, 3 tahun. 3 tahun. Terus gimana tuh kabar si doi? Alhamdulillah dia udah punya dedek. Oh my das. What? Tapi tegar sih. Aduh. Tegar. Biasa aja walaupun udah punya dede juga biasa. Oke. Udah punya ayah baru berarti? Udah dia. Orang mana? Orang jauh sih katanya. Orang jauh. Iya. Pacaran 3 tahun. 3 tahun pacaran ya, dikawin orang gitu. Kehendak orang tua apa? Kehendak dianya gitu bro, si doinya? Ya mungkin karena keegosan masing-masing ya, awal dari keegosan masing-masing ya itu. Awal sama doi nih. Memilih pisah tuh 3 tahun. Pisah 3 tahun. Pelajaran juga sih buat teman-teman di luar. Gitu. Sama-sama egois, gak mau. Ya jujur ya, saya juga ada egoisnya. Jujur, sebenarnya mah cowok juga punya sih. Iya. Ya, saya juga seperti itu sih bro. Cewek juga punya, semuanya cewek cowok punya keegoisan masing-masing. Tergantung kita menanggapinya, karena di situasi karena saya sama dia udah lama, jadi aduh pokoknya mah gitulah. Pokoknya mah dibilang labil, iya jujur saya masih labil gitu. Cuman kan di sisi lain saya juga kalau masih waktu ngobrolnya bener mah bener gitu. Jadi gimana ya, hubungan sama dia tuh positif banyak, negatifnya dikit. Jadi gimana ya ngejelasin? Tapi akhirnya udah. Itu tuh sempat di janji atau gimana disepakatin untuk pisah sama si doi? Sampai pisahnya juga baik-baik ya? Enggak, sampai pisahnya juga saya datang ke rumahnya, ada ibunya, ada tetehnya, ada abangnya. Jadi gimana? Itu yang ngomongnya tetehnya, abangnya. Jadi gimana mau udah dalam hati mah gak mau, serius. Berat ya bro. Iya. Orang udah 3 tahun sih jalin hubungan. Saya ngomong ya udah mau tuh karena yang keluar tuh egois saya, bukan diri saya mah jujur aja gak mau gitu. Jadi karena udah lama, udah tahu seluk-beluk saya gitu, kejelekan saya. Dianya udah tahu lah pokoknya mah gitu. Ya saya juga ke dianya sama gitu, udah tahu segalanya gitu, udah tahu sifatnya, sifat jeleknya, sifat bagusnya gitu. Kido itu ya. Iya, cuman ya dari situ keegoisan, udahlah. Saya juga sempat kayak anak
cengeng lah gitu. Ya namanya juga Ya wajar sih bro. gue juga bisa nangis loh. Bisa loh. Serius. Saya juga pernah loh. Apa namanya? Hati sih berhubungan dengan hati, perasaan. Apalagi Bener. udah ya kalau menurut saya sih udah lama 3 tahun serius. Soalnya itu Lama bos. paling lama hubungan 3 tahun lebih lah. Paling lama itu paling Lama sih. paling lama. Ya di situ ya keluar lah sifat lemahnya gitu. Lemah gimana tuh? Ya sempat nelpon ya nangis gitulah pokoknya. Ya, ada saya juga udah pernah merasakan itu ya, namanya juga perasaan mah nggak bisa dibohongi. Mau segimana garangnya laki-laki itu tetap kalau urusannya hati ya perasaan sama perempuan sih kalau udah sayang udah susah gitu ya untuk pisah ibaratnya gitu. Terus udah sejalan pikir-pikir sampai panjang gitu bro. Tapi itu juga sering bawain sih man. Itu menurut saya. Tapi orang-orang yang menonton yang jiwanya strong ya jangan di ini ya. Kalau saya mah gimana ya? Aduh, harus stronger. Lemah gitu, lemah. Jadi Lemah dalam baperan lah kalau kata zaman sekarang mau baperan mungkin. jadi gimana? Tapi ngomong-ngomong sekarang gimana? Ada yang baru habis Sido itu. Dari Sido itu berapa ini? Berapa? Tahun sih ngejomblo. Oh, udah 1 tahun gitu. Nanti gampang Instagram, kasih Instagram. Bro, Instagram. Mati rasa serius. Jadi kita tuh deket sama cewek lain cuman beberapa minggu sukanya. Benar sih ya. Jadi kayak gitu ya, efeknya tuh ke hati tuh. Jadi nyamannya kita tuh nyari-nyari topik cuman bisanya beberapa minggu ke depannya mah bener-bener udah kayak ya malesin gitu. Bukan malesin ke cewek Yang baru. bukan, cuman malesin sama naon sih gitu. Jadi hati itu kan bisa terbuka Dan bisa ngebuka hati deui gitu. Karena tapi di diri orang mah yang boga pasangan boga penyemangat gitu. Tapi diri kitanya mah pengen cuman nggak bisa dibohongi kalau udah hati dalam sih bro. Kayak gitu. cuman nih sekarang mah lagi dulu mah ya lagi belajar ngerelain. Kalau ngerelain kan kalau kata Papa Gading kan gimana ya? aduh 18 ke atas itu. Kalau kata Papa Gading mah kalau ngerelain kan ya udah ngerelain tapi hatinya belum. Tapi sekarang udah ikhlas, ya udah ikhlas gitu. Yang kata-kata viral yang Papa Gading itu gimana tuh kemarin tuh? Kalau punya pasangan ada masalah jangan lari Ke kalau gimana nih ya? Kalau kata Papa Gading, kalau ya nyari pasangan tuh yang kalau ada masalah datangnya ke Tuhan, ke Allah gitu. Jangan ke cowok lain gitu. Ya begitupun sebaliknya gitu. Jangan menyalahkan satu sama lain lah. Sama cewek cowok juga sama gitu. jangan jangan ngejudge ke salah satu orang. Semua cowok sama aja, enggak kok. Buktinya ada Bang Odik nih, benar-benar saya juga tahu lah gitu. Hubungan asmara sama si Doi yang 3 tahun tuh saya tahu yang itu tuh Gitu. Itulah pokoknya mah ya. Dari situ tuh ya alhamdulillah sekarang udah ikhlas ya. Udah lega ya sekarang. udah punya papanya. Udah punya papanya. Udah punya dede. Umur berapa dedeknya? Ya, umur masih di kandungan sih. Oh masih di kandungan. Ada inisiatif ini enggak nengok Nama. sini nyelipin nama kita dikit di situ. Ya nggak tahu sih. Enggak. Namanya juga udah punya rumah tangga sendiri ya. Ya udahlah. Lupain aja gitu. Yang penting Buat momen kenangan aja gitu. dia sehat, saya sehat, udah syukur gitu. Amin. Ya bahagia, ya saya juga harus bahagia. Ya harus bahagia dong, bro. Biarkan berlalu yang berlalu gitu. Apalagi kan sekarang 2021, 2020, 2018, 19 ke sana udah berlalu. Sekarang buka lembaran baru kan. Iya, betul. Nah, dari situ ya udahlah selesai ya bucin-bucinnya ya. Bucin-bucinnya udah melebar deh. Ada. Lanjut ke yang mana? Ya kan kita mau ngobrol kan? Ngobrol, kita ngopi dong. Ini mah udah receh gitu. Gitu dong. Nah, dari situ kan ya udahlah bucin-bucin udah gimana ya. Dari situ band lagi. Fokus ke band lagi, bro. Lagi. Siap. Dari Bantar Waru itu ya selesai manggung udahlah gitu.
udah pulang. Dulu juga masih BBM-an. BBM-an gitu. Udah pulang kontak-kontak terus bikin video status ya kita udah manggung. Pokoknya mah dulu mah waktu sama chemistry-nya masih gede banget sama Mokasino yang ya. Jadi chemistry, disebut chemistry tuh gimana ya, kita soal bikin lirik, sempat bikin lirik tulis di buku tuh. Kalau Berapa judul kira-kira? waktu pertama Jauhi Narkotika itu ciptaan saya ya. Ciptaan saya Sendiri? yang Dibantu sama teman nggak? Hasil? sama Keweng. Oh, dibantu sama Keweng. Itu mintain Keweng jangkung. Oh, Keweng pereng. Oh, di waktu di Banten dulu. Nah sama dia terus di aransemen lagi sama anak-anak. Ya jadilah lagu Mokasino Jauhi Narkotika. Jauhi Narkotika. Itu judul pertama keluar launching. Mokasino. Nah yang keduanya tuh lagu dari buatan basis Egi. Apa tuh judulnya, Bro? Revolution of Regeneration. Widih, Revolution of Regeneration. Mantap. Regeneration. Oh, Regeneration. Mantap. Ciptaan. Terus yang ketiganya itu ciptaan saya. Bahasa Inggris dong dalamnya tuh. Oh itu mah. Egi kan pinter. Oh. Inggrisnya. Yang sekolah pilot itu? Bukan yang Oh, bukan. OSIS. Yang itu dia mintain yang lagu-lagu Inggris gitu. Nah yang ketiga itu juga ciptaan saya, cuman ya masih agak belum dibawa perform sih. Tapi yang Regeneration udah dibawa perform di Sumedang, terus di pas audisi itu udah dibawa. Nah pas ya pokoknya 3 lagu sih. 3 lagu. Ya, 3 lagu. Yang Mokasino tuh. Oh, ya. Sering dibawakan perform. Yang sering Panggung ke panggung. Apa tuh? Jauhi Narkotika sama Revolution. Yang satunya mah masih ya tau lah itu. Masih inilah ya, rencana ancangan kita. Nah dari situ kan bikin lagu ya alhamdulillah dapat 3, terus manggung lagi nih yang keempat ya. Tadi keempat ini. Ketiga. Yang keempat waktu di Banterwaru kan. Ya sama audisi ya. Ya. Banyak yang keempat tuh di mana sih? Lupa lagi. Terakhir itu apa masih ada lagi? Oh itu terakhir. Oh terakhir. Oh ya di Jatiwangi waktu sama satu panggung sama Diohau. Diohau juga pernah. Rumput Laut. Terus yang Diohau tuh yang sering yang itu pirat-pirat apa? Yang lagunya tuh yang slowly gitu yang enak tuh. Di sini. Ada ya. Aku di sini itu sempat viral-viralnya ya, Bro. Viral. Tahun berapa tuh sih? 2018. 19 ya. Masih viral karena Saya juga sempat nge-enjoy kalau mau tidur tuh aduh enak. Soalnya kan sekarang udah rebuild baru lagi, ada Saxophone 2019 jadi viral lagi. Diohau, Substrate, terus Rumput Laut tuh dari Cirebon. Yang ikutan DA tuh. Rapi. Iya. Rapi keyboard. Oh, Rapi. Oh, itu Rumput Laut. Iya. Oh. Laut dari DA Rapi Gimbal. DA Rapi Gimbal ya. Dangdut Akademi ya? Iya. Yang di Dosiar itu. Nah, sama Rumput Laut. Di Majalengka tuh reggae tuh banyak yang lokal. Di Majalengka banyak sih. Banyak ya. Yang cuman ikut regis tuh hanya beberapa gitu. Karena kalau gimana maksudnya yang itu tuh istilahnya ada aturan tersendiri untuk misalkan nih punya band, udah punya nama, udah mumpuni nih dari setiap personil. Nah, kita tuh ke panitia tuh daftar atau gimana tuh? Yang seperti yang sama itu yang dia itu yang waktu pas final. Oh, pas final. Oh, pas acara Soundpatch itu mah Soundpatch di Jatiwangi. Itu waktu sama Diohau itu. Oh iya sama band Majalengka tuh namanya Radioska. Oh, Radioska. Pernah sih punya denger sih. Yang lagunya coveran gitu. Ya ada sih lagu dirinya sendiri. Cuman kebanyakan kalau nggak dengerin lagunya enakan yang coveran dari Cangcuter tuh. Oh iya siap. Bro, potong dulu. Ngopi-ngopi dulu, ngerokok dulu. Boleh. Adan, asar. Oh, iya. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjut bincang-bincang ngopi bareng bersama Odik dari Mokasino Band Reggae Majalengka. Later.
Oke bro, itu jeda dulu, ada adzan asyar. Kita lanjut lagi lah. Sambil seruput kopi, habiskan kopi. Baterai kamera juga masih ada dikit lagi. Jadi kita sampai tadi ya manggung sama satu panggung sama Dayo How, Sahab Street, Radio Sky ya dari Majalengka. dari Majalengka. Pokoknya band-band mantap semua lah. Kita mantap ya. Andil lah di situ. Ikut manggung lah. Sunsets 2019 kalau salah. Kalau salah, ada lupa lagi man, serius. Sekarang schedule-nya kerja sih ya, luar kota, jadi fokus kerja gitu. Jadi tapi nggak terlupakan sih. Pasti dong. Tapi sampai sekarang juga masih latihan Ya. Kalau ada cuma lagi bete doang. Studio. Memang masih latihan. Gencret-gencretnya ya. Biasa latihan bete gitu. Nah dari manggung situ ngelanjut tuh dari audisi karena dapat pengumuman yang masuk final, ada nama Bokasino di kertasnya tuh. Ada dari panitia audisi. Ada panitia audisinya tuh ada pengumuman yang masuk final tuh siapa. Nah senangnya tuh ada tuh nama Bokasino di situ tuh. Ada masuk final, senang. Urutan final. Iya. Wow. Manggung sama Killing Me Instant tuh. Killing Me Instant. Killing Me Instant. Satu panggung sama Killing Me Instant bro. Sama Bang Leonard dong. Iya. Waktu itu masih ada sih Leonard ya. Kalau itu saya karena capek apa gimana ya pulang langsung. Langsung pulang. Enggak ngeliat. Soalnya kan Pas project sama Killing Me Instant itu satu panggung itu. satu panggung. Pas kita udah perform. Kita perform terus dari situ kan Capek mungkin. nggak enak badan juga. Langsung pulang aja caw. Langsung pulang aja lah. Udah tahu nggak masuk ke juara. Soalnya kan lawannya Lawannya. Iya. Lawannya mantap. Jadi rock. Yang di Aduh. kan rock. Mantap nggak? Saya Gimana tuh? masuk final karena apa? Gimana karena apa? Karena waktu pas audisi di Majalengka, waktu saya perform paling banyak yang joget. Oh, jadi Udah ketebak dari panitianya. Jadi ngambil band saya itu cuma buat ngambil si penonton, biar banyak nanti pas final dijadwalkan panggungnya gede. Nah gitu. Kalau kata pikiran saya. Oh, main itu dong, main apa sih strategi kayak gitu. Iya, biar banyak penonton, ada reggae-nya gitu. Tapi nggak apa-apa kan bro, ikhlas bro. Ikhlas lah. Itu pengalaman. Namanya juga menghibur orang, hibur ya. Iya. Orang-orang lain hibur apa seneng, Iya. otomatis kitanya juga seneng dong gitu. Jujur aja nih, waktu pas audisi hancur, Serius. iya hancur, salah dari drummer, salah ketukan, terus dari Tapi nggak ada bullying dari bawah dong ke panggung. cuman pas saya naik pas audisi saya doang tuh yang berani joget. Iya. Serius, bukan Yang lainnya gimana tuh? yang jelekin band yang lain ya, bukannya, cuman emang faktanya gitu. Karena kebanyakan band yang lain kan ada si reggae 3 orang, 2 orang kalau salah. Kebanyakan band ya yang nonton tuh kebanyakan orang pogo-pogo pang-pang gitu ya, yang pogo-pogo, yang anak reggae. Ya udah pas belum perform mah pada duduk ya, duduk nontonin. Nah, pas perform saya Gak apa-apa bro, santai selalu. pada joget-joget gitu, pada joget-joget lah. Nah makanya dari pas waktu pengumuman aneh juga gitu, kok ada nama pas kan hancur pas audisi gitu, tahu hancur lah pokoknya, hancur banget dah, serius. Dia ketukan salah pokoknya, tahu tuh ya udahlah, yuk Lanjut aja gitu. lah gitu. Namanya juga udah di panggung, kalau kita udah di panggung terus batal kan juga. Wah itu sangat kecewanya 2 kali kan. Bener. Ya dari situ tuh udah tahu lah pasti kalah, ya udah pulang aja dari situ tuh ya. Udah pas panggung pas ini udah tahu kalah lah, soalnya kan lawannya juga mantap. Ya udah pulang dari situ terus lihat sampai ke acara TV TPRI gitu. Masuk TV TPRI. Ya pas Killing Serius? Killing Me Instant. Killing Instant tuh masuk TV kayaknya mah, ada saya nggak ngeliat juga, tidur pokoknya, capek Di situ langsung. banget pokoknya, audisi gitu pokoknya mau tidur, capek lah kayak gitu. Iya. Nah, dari situ tuh Terus gimana bro? gimana lagi ya, Pas dari acara perform itu sama Killing Me Inside tuh. dari situ tuh Udah stuck.
dari situ tuh udah agak renggang. Sama personil Udah agak renggang, jadi udah renggang tuh dalam garis bawahi udah sibuk masing-masing. Udah sibuk masing-masing ya, ada yang keluar sekota, ada yang kesana kemari gitu. Iya, Tapi tetap jalin hubungan masih tetap dong, chattingan dong, kontak-kontak masih dong. masih, cuman karena job juga sih gitu. Job juga ya. Acara udah berkurang, pokoknya mah acaranya udah agak berkurang gitu. Betul. Ada berkurang, cuman ada berapa acara doang gitu. Tapi sekarang misalkan ada perform acara gitu, konser-konser lagi gitu, kemungkinan bisa ngundang personil-personil yang di luar kota, teman-teman itu masih bisa nggak kalau di chatting telepon gitu? Oh bisa. Jadi yang mau ngundang ya boleh. Buat sekedar hiburan jingkrak atau acara gitu. Nerima ulang tahun nggak bro? Iya, siap. Siap dong ya. Nantilah kalau ulang tahun bebek saya mungkin. Akustikan boleh dari situ. Oke. Itu agak renggang ya karena ya vokalis fokus kerja, dia ada kemauan nikah gitu ya. Itulah pokoknya mah. Jadi agak kurang kumpul. Iya, kurang kumpul. Saya juga kerja, berhubung malahan gini nih man. Gimana tuh? Dulu mah nih kan ikut sama kakak ya, seharusnya kan nggak terlalu nggak terlalu bebas. Nah malahan justru sekarang punya sendiri tuh nggak bebas. Jadi gimana ya, kalau nggak kerja gimana gitu. Iya sih, betul. Iya dong. Kalau ikut sama orang kan ya udahlah, kerja sebulan nggak kerja ya udah gitu aja gitu mikirnya ya kayak gitu ya. Sekarang lu punya sendiri jadi mikir lah. Iya, dituntut bener-bener sih kita tuh. Kalau kita nggak action tindakan langsung kan kita nggak ada pendapatan income juga gitu. Yang mikir lagi dari situ ya udahlah, saling fokus. Ya yang megang trompet fokus sekolah, ya sekarang udah keluar atau belum ya? Ya Andre masih sekolah dia. Ya dulu masih sekolah sih, karena corona juga, covid jadi gak tahu sih. Mungkin udah lulus sekarang. Udah lulus ya. Terakhir ngechat tuh 3 minggu yang lalu. Kan sekarang bisa tuh reunian silaturahminya bisa sambil mabar. Iya. Prepare apa Pak jadi bro? Aduh gimana ya, jangan dibully ya guys ya, serius. Tapi kalau jujur aja, kalau gua sih ini PUBG dong. Jangan dibully ya. Walaupun RAM 3 juga pas-pasan gitu, gua modal kartu SD. Soalnya gini guys, gimana ya? Gimana ya? Jadi udah malas beli kacamata kalau main game. Tapi sekarang sih jujur aja sih, tapi saya berkurang sih bro game. Sekarang buat game aja bro, buat chattingan sama bebek juga terbatas sih waktu, apalagi game gitu kan. Iya, cuman buat have fun aja. Iya, have fun, ada waktu luang banyak gitu ya, game. Tapi kebanyakan saya main ML doang sih. Iya. Kalau PUBG main. Udah Legend. Oh, Mythic. Ya, Glory ya. Glory. Kalau PUBG baru Diamond. Siap. Gak nanya FF enggak? Enggak, bukan ini jalurnya. Jangan kesinggung guys, jangan dibully ini. Karena Ya jangan baperan lah ya. Iya dong. Setiap orang punya hobi masing-masing, genre game masing-masing, ya kan bro? Kayak gitu. Tapi sekarang Maman udah jarang sih. Jarang ya? Saya juga jarang sih bro. Jujur sekarang HP saya udah kentang juga, RAM-nya udah bagus, itu 4/64 sih. Gua masih 3/32. Pokoknya sekarang mau udah agak dikurangin. Iya sih. Agak udah dikurangin, udah fokus kerja, pokoknya buat have fun aja sekarang mah. Iya, kalau dulu tuh bener-bener prioritas ya. Bangun tidur, wow. Iya sih, kadang ya. Saya ngalamin sih bro. Cewek-cewek juga nyubit-nyubit, sakit-sakit, efek-efeknya sakitnya biru-biru, aduh. Pikir-pikir juga gara-gara game nih. Sekarang udahlah. Oke. Dikurangin, mata juga udah agak kurang. Tapi sehat kan? Mata. Kalau dibilang min. Soalnya buyar apa gimana? Kabur pandangan tuh. Naik motor malam udah nggak bisa ngebut. Serius? Nih lawan arah nih. Saya kan sama kamu nih, man. Depan. Kamu nggak masang lampu tembak. Tapi dilihatan saya mah kayak masang lampu tembak. Jadi apalagi kalau masang lampu tembak ya bro, cepat gitu. Udah silaunya tuh.
rabun gitu. Pakai kacamata dong. Enggak lah. Aduh lucu. Berat 4 mata. Berat. Aduh. Gimana nih? Keluh kesah Mokasino apa mendirikan band Mokasino, banyak pengalaman tersendiri pasti. Pengalamannya banyak temen ya satu. Banyak teman, iya jelas dong. Namanya band kan. Banyak teman, banyak kenalan, terus banyak pengalaman, terus Iya dong. ada ilmunya juga. Jadi kita tuh bisa Jalin persahabatan di situ ya. Jalin bener-bener. pokoknya keluh kesahnya tuh aduh nyaman banget lah dulu waktu masih pada fokus ngeband mah. Sekarang mah kan udah pada fokus beda-beda. Ya sekarang mau latihan Ya, juga punya- buat have fun aja udah. Latihan ayo dik latihan studio buat ngilangin ayo stres aja gitu ya. studio baru itu doang sih sekarang ya, sampai sekarang ya udah agak ya disebut sekarang band Mokasino tuh udah bubar lah Udah bubar. kalau kata kasar. Kata kasarnya udah bubar gitu. Tapi kalau persahabatan, Persahabatannya, pertemanan Pertemanannya masih dijalin ya. silaturahminya masih latihannya masih cuman Mokasinonya udah bubar. Tapi kalau misalkan ada yang undang Tapi meninggalkan jejak dong, berapa judul itu? 3 judul. 3 judul ya. tapi kalau misalkan ada yang undang ya siap lah gitu. Kalau ada yang undang berarti Odik siap. Tapi kenapa disebut bubar guys? Karena udah gak konsisten tuh. Udah kok. Enggak. Tidak konsisten gitu. Karena buat yang bertujuan aja lah kita latihan gitu. Kalau nggak tujuan Tapi kalau ada yang undang mah welcome kan. welcome banget gitu. Bisa diusahakan lah nanti gitu. Bisa Nanti kontak-kontak. kontak person mah ditinggalin di deskripsi nantilah. Oke guys, siap. Nah dari situ ya sekarang mah udahlah. Sekarang fokus kerja. Ada inisiatif nikah tahun berapa, Bro? Sampai ya. Iya. Soalnya Karena saya juga udah punya planning sih dalam pikiran sendiri. Iya, udah punya sih. Oke. kalau soal masalah nikah nantilah mau ngurusin. Soalnya jujur beban tuh banyak kan. Iya sih. Kayak Ya, gitu ya ini membuat planning aja lah gitu yang penyemangat gitu kan. Kayak sekarang Siapa sih yang nggak mau ya kan? Iya dong. betul. Sekarang mah aduh lagi ngurusin bener-bener rumah. Iya sih. Bener-bener rumah dulu. Punya ini berarti punya apa namanya tuntutan tersendiri ya. Punya itu mah privasi lah. Iya sih, privasi. Digemboknya ketat guys. Privasi itu. Saya juga nggak mau ikut campur lah, takut. Itu mah udah fokus ke rumah dulu, keluarga Mimi gitu. Fokus ke Mimi, keluarga lah. Ibu ya gitu. Rumah itu mah Mimi rumah itulah. Mimi. Oke, siap. Harus bersih, harus nyaman dulu. Oke. Karena itu kan walaupun rumah orang tua kan ada orang dalamnya mah kan punya orang tua juga. Iya betul. Kan kalau misalkan mau rumah tangga ya kalau menurut saya nih pengen punya alat-alat dulu gitu. Iya. Ya beneran perabot gitu. Perabotannya. Biar nanti gak beli lagi. Mantap. Bang Odik mantap pokoknya malah. Kalau misalkan nanya soal masalah nikah ya gimana jodohnya mah. Iya sih. Ya kalau nikahnya Buktinya waktu kemarin yang 3 tahun tuh banyak. Ya. Yang 3 tahun kan sama si Doi. Iya gitu. Tapi planning dari awalnya mah kan kemarin ada buat nikah sama dia gitu kan. Udah sempet kan pikiran tuh. pokoknya si Doi itu tuh wanita pertama yang dikenalin sama orang tua. Serius, Wanita pertama. Udah lama sih 3 tahun sih. Yang sampai ngobrol sampai ngobrol-ngobrol gitulah. 3 tahun sih menurut saya lama sih. Ya guys, lama ya guys. Lama. Oke. Ya mau gitu jodoh emang kayak gitu bro. Ya jodoh mau terjadi kan udah Tuhan yang ngatur ya. Nggak tahu sih. Udah garis tulisnya harus ada. Udah ada sih gitu. Tapi kalau misalkan 2021 ditakdirkan untuk nikah ya insya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan dah. Ya kan kalau misalkan kata orang tua mah kalau udah nikah tuh rezeki mah lain lagi ya. Lain lagi gitu. Berarti kan kita nuntut juga punya nyandang apa istri gitu kan. Tapi kalau misalkan Allah berkehendak untuk nanti ya udah nanti kita fokuskan yang Ikuti alurnya saja yang terbaik ya bro. penting alur ceritanya kita ikutin aja lah yang penting yang baik-baik aja gitu. Oke guys, sesi terakhir lah. Harapan sekarang kan tanggal 5 Januari 2021 ya.
sesi terakhir, harapan dan cita-cita kedepannya gimana nih? Bang Odik dulu lah, Bang Odik dulu. Nanti saya gimana? ini Terus pesan dari 2020 gimana tuh? pesan dari 2020. Ya pesan dari 2020 karena pandemi juga ya 2020. Maret ya, Pak. Maret, April, Mei masih pandemi sekarang. Ya, semoga cepet hilang, terus anak sekolah cepet Amin. pulih, terus semuanya seluruh Indonesia sehat. Amin, amin. Terus ya, Yang lalu udah berlalu ya, biarkan. lah berlalu. Oke. Intinya mah 2020 disebut tahun pak lah, pak yuk. Tahun Pakyu. Tahun Pakyu kata Bang Odik, tahun Pakyu. Tahun Pakyu kayak gini. Ya Bang kayak gini kan? Aduh. Dari masalah Iya sih, ekonomi semuanya ya, suka duka, pahit manisnya ya 2020. Kerasa banget sih Bang. wah rasa. Jadi di tahun 2000 ya 2020. 2020 ya itulah doa terbaiknya ya sehat-sehat kita lah sih. Iya. Amin. Kita semua gitu pokoknya. Ekonomi dilancarkan lagi. Itu buat tahun sekarang 2021. Nah, ini pesan 2021. 2021 ya sama juga anak sekolah cepet-cepet sekolah biar ya dagangan saya laris juga. Sekolah gak diberi uang jajan. Iya sih ya. Kalau nggak sekolah kan otomatis nggak diberi uang jajan sama mamahnya tuh. Agak sepi itu dagangan saya di warung-warung. Jadi Ya. Mantep lah dagangnya Bang Odik, mantep lah usahanya, mantep. di 2021 ya sama juga, moga-moga kita Amin, semua amin, amin. diberi kesehatan, Amin. sehat Dilancarkannya. pikiran, sehat segalanya lah. Amin. Udah? Di kerjaan juga lancar, Amin, amin. terus ya intinya normal lagi lah pandemi gini. Amin. Aduh, Pusingnya Bang. hilang gitu. Gitu aja. Kalau cita-cita, nanya cita-cita nggak? Nanya dong, impian harapan kedepannya 2021 ke depan gimana tuh? Impian 2021 saya semoga yang diinginkan tercapai. Amin. Kata anak muda kan semoga yang disemogakan tersemogakan. Bagaimana sih Bang? Oke. Aduh. Karena makin kesini kan makin mikir dewasa gitu ya. Iya sih kesini benar-benar dituntut ya. Kita. Banget serius. Ya semoga saya makin baik dan semuanya makin baik. Amin, 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 amin. Kalau misalkan cita-cita jujur guys, sekarang mah udah lulus MTS, cita-cita apa? Saya yang Supir bro. dari keluarga nggak punya. Supir sembako bro. Ya, dari keluarga nggak punya bercita-cita apa? Tapi tenang sih rezeki udah ada yang ngatur sih. Udah ada Kalau porsinya masing-masing ya Bang. Mas Maman ini nanya soal cita-cita, nggak ada saya. Nggak ada cita-cita. Yang penting saya bisa tercukupin buat kedepannya, terus bisa berkecukupan lah nanti buat kedepannya bisa bahagia. Harapan sama cita-cita itu berdampingan hampir lah. Berdampingan ya. Jadi harap mungkin Bang Odik menyimpulkan garis besarnya harapan. Harapan terbaik. Ya mantap lah pesan-pesan kesannya. Ya, untuk saya 2020 ya banyak ujian sih. Ujiannya dari awal kenal sama perempuan sama saya ini calon nih. Bucin lagi gitu. Nah, bucin lagi. Dan 2020 alhamdulillah sih yang sekarang gitu Bang. Yang sekarang sih dari saya benar-benar dari bawah sampai sekarang alhamdulillah mau jejak kayak gini, udah merintis, udah kelihatan gitu hampir menemani terus Bang. Alhamdulillah sih. Yang patut kayak gini ya perlu saya perjuangan ke depannya gitu, pertahankan. Prioritasin juga sih. Betul sih. Ya Nggak banyak dikit ya harus ada, kita tuh harus menghargai dia. amin, iya. Juga kalau misalkan ngedukung kita dari bawah kan dia Bener, bro. itu menghargai Bener-bener tahu kan. Ya. menghargai bener-bener ya. Terima kasih lah buat yang sekarang gitu. Dan 2020 ujiannya ada, pahitnya ada, yang manisnya ada, dan perjuangannya kerasa banget. Sekarang udah jejak 2021. Alhamdulillah nih udah mulai istilahnya ada jembatan lah Bang gitu. Ada jembatan, terus ya harapan cita-citanya ya lancar-lancar, diberikan rezeki yang banyak lah gitu. Amin. Rezeki lancar, terus kondisi jagat raya atau gimana juga ya mudah-mudahan baik-baik gitu. Indonesia Raya 45 lah gitu. Jangan terpecah belah lah. Jangan terpecah belah ya sama oknum-oknum yang Jangan 1-2 gitu kan. Jangan terpecah belah oleh ragu Soekarno Hatta gitu. Gimana tuh?
Baru tahu tuh. Itu Aceh kan minta pisah gitu. Oh Aceh sekarang ya? Yang lagunya Soekarno Hatta bantuan pesawat terbang gitulah bawaannya mah gitu. Oh mau ini jarang update nih, sorry bang karena saya udah ini apa ya pencinta TikTok jadi cuman lihat doang nggak ngupload. Kalau minta pisah. Tapi cuman itu mah konten sih. Tapi konten sih. Viral sempat netizen Indonesia. Oh pernah saya lihat benderanya yang ada itu ya warna merah kan iya, benderanya? Iya warna merah bintang bulan gitu. Iya merah bintang bulan itu. Ya namanya juga netizen Indonesia tuh. Jadi termasuk netizen ini tuh. Yo Tukang komentari yang Cuma ya kalau masalah negara di bawah ya turun lah saya juga. Betul. Karena Indonesia juga milik kita ya. Indonesia maju, Indonesia bersatu. Oke, siap. Karena konten kita saling menghujat. Nah, seperti itu. Kalau yang konten kreator jujur aja saya ini bukan YouTuber, bukan ini aja lah. Jangan mencari gimana ya sensasi gitulah. Dengerin omongan Bang Odik. Bawa-bawa negara lagi, bawa-bawa agama. Sampai bawa-bawa agama itu ya Allah. Udah jangan terpecah belah sama oknum 1-2 lah udah. Kita saling merangkul satu sama lain ya kan. Ya karena saya netizen jadi merasakan gitu. Gedeknya kalau misalkan ada gedek ya. Mau bawa-bawa agama soal ini gitu. Ya. Konten-konten tuh walaupun cuman konten kita ketawa aja udah upload aja yang mending yang itu kita ketawa. Betul. Daripada ngebahas soal kita ngurusin agama sedih pecah belah gitu soal negara. Berkomentarlah. Pisah gitu. Berkomentar yang positif. Iya. Ya, kalau yang membuli, misalkan ada konten yang kira-kira kita bisa membuli ya, bulilah secara bijak. Iya, secara bijak gitu. Asal ceplak-cepluk aja gitu kan. Tergantung konten juga karena waktu konten itu yang pokoknya mah dilihat dari komentar netizen dia benar terpecah belah nih. Itu tuh. Iya. Waduh. Ya itu mungkin harapannya lah 2021 makin baik lagi lah seperti itu Indonesia ya. Jangan banyakin drama gitu. Drama apa? Ya drama gitulah. Bukan drama K-pop. Jujur saya kebanyakan habis kota karena menonton video drama. Aduh. Drakor. Drama itu atuh ribut-ribut tapi settingan gitu. Oh drama settingan. Nah ya sih. Karena soal ribut-ribut sok rame kan. Betul tuh. Sok rame jadi sok di dulu tah gara-gara drama. Terus apa? Drama teh guys, eta ngejin drama geus heukeun. Kan itu detail settingan itu teh. Mun geus breakan si Biken. Si sada. Pro player ML. Waduh. Aing teh nyaho euy. Duluna prankster. Orang lain ML. Settingan. Dulu ayeuna zaman aja prankster. Ayeuna teh. Terkecuali Baimong teh. Baimongnya. Memang real. Anu sanyahoeng udah dileuwih. Di konten YouTube. Ya gak tahu sih ya pendapat orang lain, jangan dihujat saya guys ya. Berkomentar lah yang bijak yang positif ya. Yang setahu saya itu ya nanti kalau misalkan setahu kamu ya tulis di kolom komentar. Siap. Biar saya bisa mengoreksi lah. Oke. Siap. Gitu aja. Ya mungkin 2020, 2021, 2020 biarlah berlalu. 2021 buka lembaran baru yang lebih baik lagi. Buat semuanya makin sukses semuanya seluruh. Ya sukses. Amin. Harapan, cita-cita, impian hilang. Amin. Ya. Yang merintis usaha walaupun itu usahanya apa aja dari bawah ya semoga cepat diberikan kesuksesannya, bro. Amin. Seperti itu. Ya mungkin karena amunisi ini juga nih. Baterai durasi sama ini sih suplai baterai kamera mau udah merah nih bro. Aduh kita closing aja lah mungkin. Kopi kalau misalkan ada kopi juga udah habis bro. Prat ya, nanti juga ada prat 2 lah nanti berbincang lagi bareng meluas lagi ya. Nggak mau podcast ngobrolin receh ini ya. Bagi kalian yang nonton video ini terus pengen ngelakuin apa kita berdua terus tinggal komentar aja di bawah seperti itu. Like jika teman-teman suka dengan video ini, sharekan ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan bagi yang belum subscribe di subscribe dulu karena subscribe itu gratis nggak bayar. Iya. Siap. Kita pamit undur diri bersama Kang Odik, personel dari Mokasino. Mantan personil dari Mokasino. Genre Rocksteady.
Saya Putra Darmesta pamit undur diri. Selamat beraktivitas, ngopi bareng. Aduh, habis bro kopinya bro. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Yuk.